Udah ikut. Ayo, mangga pada David. Nggak ada deh kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi karena magang saya telat, alhasil sekarang saya nyusul untuk presentasi magang. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu atau Pak Ade tahu, saya itu kan magang kemarin itu di bidang finance accounting, di bidang keuangan. Nah, sebenarnya kenapa sih saya memilih bidang keuangan untuk jadi magang yang sekarang? Di sini ada talent mapping. Di talent mapping saya itu, kalau memang di situ udah terbukti bahwa saya sangat confirm dengan dunia bisnis. Tapi dunia bisnis itu kan kompleks ya. Di saat kita nyebur di dalam dunia bisnis, kita nggak bisa hanya mempelajari satu hal. Di dalam bisnis itu kan banyak bagian yang terdapat di dalamnya. Ada marketing, ada keuangan, ada operasional dan yang lain-lain. Nah, salah satu yang masih lemah di dalam diri saya itu adalah bidang keuangan. Jadi magang kali ini itu untuk memperbaiki, mempertajam diri saya di bidang keuangan, walaupun pada hasilnya saya bukan jadi yang profesional, bukan jadi yang sangat ahli di bidangnya. Yang penting at least ngerti gitu. Karena biar gimana pun kan walaupun orang yang ngerjain, tapi kita harus ada antisipasinya gitu. Takut nanti dikerjain orang atau gimana. Lalu yang kedua, beberapa waktu lalu saya mengikuti lomba dari Sampurna University. Di situ saya mengalami kekalahan gitu ya. Saya di situ ranking 4 gitu. Dan salah satu penilaiannya yang paling rendah itu adalah bidang keuangan, yang dimana itu saya sendiri yang membuatnya gitu. Jadi kerasa aja gitu bahwa ini lemah banget, butuh dorongan, butuh dukungan dari bidang keuangannya. Jadinya saya memilih tempatnya namanya DIC Graphic. DIC Graphic ini perusahaan tinta, tapi tintanya tuh bukan tinta kayak percetakan kayak kalau di Bogor Gundaling gitu ya. Jadi tintanya tuh kalau kayak tinta packaging gitu. Kalau misalnya kita masuk ke Indomaret, itu kan semuanya packaging tintanya itu sebagian besar dari perusahaan ini. Nah, dari sini saya belajar banyak. Walaupun waktu yang dikasihin itu cuma 2 minggu, at least kayak saya bisa belajar budgeting, saya bisa belajar pembukuan, laporan, dan segala macam. Dan di sini pula pada saat magang ini, akhirnya saya tahu kenapa alasan saya bisa kalah di lomba yang ada di Sampurna University. Gitu. Terus di sini saya output dari magang ini saya membuat template untuk budgeting ini yang sederhana. Ini yang sederhana. Terus di sini ini bagian intinya. Jadi sebelum jadi yang kayak tadi itu kita bikin kayak gini dulu. Nanti dari sini kita bikin ke yang template yang yang lebih kompleks lah. Oke, sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, David. Jadi Silakan. Jadi apa tuh yang lu ketahui mengenai atau kenapa akhirnya lu kalah di Sampurna kemarin? Oke. Jadi waktu pada saat lomba di Sampurna University itu salah satu penilaiannya adalah financial plan. Di situ saya cuma bikin projection cash flow, tapi ternyata pada alurnya untuk mendapatkan sebuah cash flow itu nggak tiba-tiba langsung dapat gitu. Kita harus bikin budgeting dulu, kita harus bikin balance sheet-nya, dari balance sheet kita baru nyambung ke cash flow-nya gitu. Nah, yang saya bikin itu cuman cash flow-nya doang, jadi melewatkan beberapa stage. Iya, melewatkan beberapa stage, jadinya penilaiannya kurang. Gitu. Oke, terima kasih Arka. Teman-teman yang lain, ada yang bertanya? Itu semua yang ngomong teman ada yang lain. Ada yang bertanya lagi?
Silakan ya. Akhir mana ya? Enggak, aman tadi. Aman. Diajarin karena di situ saya udah briefing dari awalnya, mintanya pengennya kayak gini, pengen belajar budgeting, pengen belajar laporan, pembukuan segala macam. Jadinya beda lah perlakuannya dengan anak magang biasa, karena udah di briefing dari awalnya. Oke. Jadi ada lagi? Makasih Ahmad dan Arka. Kita mau nanya? Kan tadi 2 pekan itu tidak pembelajaran tentang bidang itu buat menambah yang tadi memperkuat dari sebelumnya. Sebenarnya ya dalam waktu 2 minggu itu saya belajar hanya sebatas mengerti. Kalau misalkan harus sampai membuat ulang atau membuat yang lebih kompleks, saya perlu bimbingan lagi sih. Tapi ya itu sesuai kebutuhan nanti lah, tergantung kebutuhan. Gitu. Oke Ben. Nah, balik lagi kita basic pertanyaan keempat L dulu ya. Kemarin kan ada beberapa aktivitas yang Davin kerjakan, sama budgetingnya, terus apa lagi? Budgeting, laporan, pembukuan. 3 berarti kan? Budgeting, laporan, sama pembukuannya. Pembukuan mirip-mirip. Nah, yang paling benar-benar Davin pengen pelajari, dan ternyata ya 4E-nya tuh di mana tuh dari 3 itu? Kalau bisa Davin jelaskan. Dari yang saya pelajarin. Misalnya budgetingnya level Davin udah di easy, enjoy. Penilaian Davin sendiri ya? Kalau overall untuk 4E-nya, kalau easy-nya tuh mungkin 4 dari 5. Enjoy-nya saya 3 mungkin, karena saya kurang suka yang input data segala macam itu kurang nyaman. Jadi saya lebih suka ke strategi. Nah, terus enjoy excellent mungkin 4 dari 5, karena dengan hasil output yang kayak gini kan udah menunjukkan lah excellentnya. Kalau earn-nya ya saya mendapatkan ilmu baru sih, bukan earn-nya secara uang atau material listrik. Oke. Nah, kan yang jelas berarti Davin tuh yang paling yang paling Davin perhatikan tuh ya cash flow itu kan, uang masuknya seperti apa. Terus kita kan kalau sananya bisnis yang Davin pikirin dulu tuh uang masuk berapa, untungnya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau sana udah apa pendetailannya? Sebenarnya kalau termasuk ke gaji karyawan gitu kan. Maksudnya tiap metode di setiap perusahaan itu beda-beda. Kalau misalkan yang di IC ini, tempat saya magang itu, dia menerapkan metode top down. Top down itu jadi dilihat dari kuartal sebelumnya itu angka aktualnya berapa. Nanti untuk budgeting ke depannya itu yang penting sudah didapatkan income-nya, profitnya itu udah dari atasnya, udah dari eksekutifnya, dari kantor pusat dari Jepang. Nah, itu tuh jadi Jepang itu cuma ngasih angka dia pengennya profit berapa, nanti dari setiap kantornya itu mereka yang nyesuaiin dari kebutuhannya, terus perlu ngejual berapa salesnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya semua metodenya itu secara garis besar sama, cuman detail-detailnya aja yang berbeda, jadi bisa diterapin lah. Oke. Itu kan kalau secara finance-nya ya. Nanti kan Davin, amin lah ya. Kalau kita doakan sama-sama, mau sampai cloud-nya jalan, bisa jadi brand besar dan sebagainya, Davin selaku owner dan leadernya dan sebagainya. Nah, ketika Davin kan duduk yang kita tahu lah ya, posisinya kan benar-benar
nggak ada sekat-sekat gitu kan Iya. antar karyawan itu. Nah, ada hal lain nggak sih selain finance yang dapat dapatkan tentang menjadi seorang leader gitu dan sebagainya Hmm, di luar finance? kalau selama magang karena memang saya fokusnya di finance, rata-rata ke finance saya juga nggak ketemu banyak orang untuk ngobrol gitu karena memang jam kerjanya kan ketat kan 8 to 5 makan sampai jam 5. Jadi ya saya gunain waktu itu ya maksimal mungkin, jadi nggak kemana-mana. Berarti memang orang-orang yang udah fokus ke uang aja gitu ya. Iya. Orang-orang yang di situ tuh benar-benar fokus mikir, ngitung dan sebagainya. Iya. Gitu. Oke, maksud Pak Ade kan itu tadi kan habit-habit seperti itu kan mulai kelihatan sekarang gitu kan. Kayak gimana leadernya apa memberi instruksi pada anggotanya gitu sebagainya kan kadang-kadang terlihat dengan tidak sengaja. Gitu. Oke. Tingkat kepuasan untuk yang David perlukan di IC ini seperti apa? Dengan apa yang dilakukan udah menjawab beberapa sebagian besar kebutuhan saya lah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Paling ya kalau seandainya nanti ada kesempatan kamu untuk ke DIC lagi, yang kita bicarakan mungkin itu ya Vin ya, yang gimana caranya melihat keadaan ketika lagi masa-masa sibuknya. Kan mereka kan kalau perusahaan keuangan tentang keuangan pasti ributnya tuh akhir bulan sama awal bulan gitu. Iya. Nah, kali-kali nanti kalau teman-teman ada yang punya cita-cita pengen buka usaha dan sebagainya, kali-kali cari tempat magang yang ngeliatin lagi hektik-hektiknya aja. Tapi teman-teman di situ kayak lagi jadi patung aja. Oke? Iya, cuma diem aja ngeliatin gitu. Karena kesan kita pas pertama datang itu ya, yang semua yang buka pintu tuh semuanya mukanya nunduk semua gitu. Nunduk tuh bukan kayak hormat gitu, kayak lagi mikirin apa gitu. Suram. Nah, jadi kayak sebabku nanti kalau kalian jadi owner gitu ya, pemilik suatu usaha ataupun apapun, itu perasaan-perasaan atau keadaan-keadaan karyawan itu harus kalian tahu gitu. Dan presidennya di IC ini, kita dapat informasi apa ya? Itu sampai ke tingkat OB-nya, tingkat satpamnya itu dia akan datang satu persatu untuk ngajak ngobrol. Dan presidennya ini dia hafal semua tanggal lahir karyawannya. Itu kan hal-hal yang kayak ya mungkin nggak terlalu seperti apa ya, tapi kan nyampe ke tingkat itu loh seorang pemimpin itu gitu, memahami keadaan karyawan-karyawan ya. Jadi nanti kalau ada yang menjadi leadership harus hal-hal seperti itu diperhatikan ya, yang menjadi leadership. Kapal ini kayak kapal ini karyawan. Ya penting kadang-kadang gitu. Pinjol. Oke, ada yang lagi ditanyakan? Closing statement dulu lah, Pak David. Ada atau cukup mau di closing aja? Silakan ditutup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Enggak ada. Iya. Udah di-share, Bro. Kan nggak boleh kalian.